Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di kolom komentar itu ada saja orang yang bertanya, Pak Guru Gembul sebenarnya dibayar berapa sih untuk menghina Islam atau untuk memojokkan Islam, atau ada yang mengatakan bahwa saya itu sebenarnya adalah bukan seorang Islam dan dibayar untuk menjelek-jelekan Islam dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan dari orang-orang yang tidak bisa memilah mana Islam dan mana Muslim. Dan kalau misalkan kita lihat, misalkan pas awal zaman pembaruan Islam itu Muhammad Abduh kan pernah berkomentar ketika dia ada di Eropa. Dia mengatakan bahwa di Eropa saya menemukan ada Islam, tetapi saya tidak menemukan Muslim. Sedangkan di Mesir saya menemukan banyak sekali Muslim, tetapi tidak ada Islam di sana. Jadi maksudnya memang ada pemisahan antara mana Islam dan mana Muslim. Dan itu pun sebenarnya adalah pola pikir yang memang sewajarnya seperti itu. Tetapi hari ini pola pikir yang semacam itu dibantah oleh sekelompok ulama-ulama yang mengajak kepada kemusyrikan, yang menyatukan mana Islam dengan Muslim. Jadi semisal ada orang-orang yang mengatakan bahwa kami umat Islam akan menuntut dia untuk meminta maaf. Nah, pernyataan kami umat Islam itu sebenarnya bukan umat Muslim secara keseluruhan, itu hanya kelompoknya saja. Tetapi kelompoknya itu menyatakan mewakili Islam secara keseluruhan, begitu ya. Jadi masalah-masalah kasuistis diubah menjadi generalistis. Atau misalkan pernyataan yang lebih umum lagi, misalkan kalau menghina Ustadz Anu berarti menghina Islam. Nah, itu berarti menyatakan bahwa Ustadz Anu itu yang seorang Muslim itu berarti adalah Islam gitu. Nah, dengan pola pikir yang seperti inilah pada akhirnya Islam menjadi kacau, dan akhirnya mereka mudah sekali untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Misalkan ada seorang Muslim yang gendong anjing, itu agamanya apa sih masa Muslim gendong anjing? Nah, kayak gitu ya. Hal yang seperti itu mengucapkan Natal, itu Islam bukan sih masa orang Islam mengucapkan selamat Natal gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ikut pada ajaran yang musyrik, yaitu menyamakan antara Islam dengan Muslim. Jadi agama Islam yang dari Tuhan ini dianggap diwakili oleh satu orang tertentu atau satu pihak tertentu atau satu kelompok tertentu. Maka karena mereka tidak bisa membedakan mana Islam dan mana Muslim, jadi ketika saya misalkan membuat video-video tentang mengkritik orang-orang Islam, maka mereka menyebut bahwa saya itu menghujat Islam. Jadi gak nyambung, tapi mereka pikir bahwa Islam dengan Muslim itu adalah satu kesatuan, satu hal yang sama. Begitu kurang lebihnya. Sebagai contoh kasus yang jelas-jelas ada itu adalah begini. Misalkan ada seorang ulama dalam tanda kutip yang menghina sembahan ajaran agama lain. Kemudian saya kritik ulama itu. Maka siapakah yang sesungguhnya menghujat agama Islam? Kebanyakan di antara mereka itu mengira bahwa saya menghujat agama Islam dan membela ajaran agama yang lain. Karena ajaran agama Islam yang sesungguhnya adalah seperti yang diwartakan oleh ustadz yang tadi itu. Nah, pernyataannya seperti itu. Padahal kebalik Baraya, di dalam Islam itu sudah jelas, ayatnya jelas bahwa kita tidak boleh menghujat sembahan agama lain, sebab ada kemungkinan, ada potensi besar bahwa agama lain pun nanti akan membalas dengan menghujat ajaran agama kita. Begitu, menghujat Tuhan kita tanpa pengetahuan. Karena itu sudah diwanti-wanti sejak awal tidak boleh menghujat, menjelek-jelekan, menghina sembahan ajaran agama lain. Nah, ayatnya jelas, dalilnya jelas, tetapi ada ulama itu yang sengaja menghujat, menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ketika dia disuruh mengklarifikasinya, ketika dia disuruh untuk meminta maaf, dia malah bilang, ini akidah saya. Nah, maka yang sesungguhnya terjadi itu adalah bahwa dia sedang menghujat Islam karena dalilnya jelas. Begitu. Nah, ini saya malah dituduh menghujat Islam gara-gara saya dianggap membela ajaran agama lain itu dan menghujat si ulama itu. Padahal jelas yang dimaksud dengan ulama tadi itu, dia telah membuat akidahnya sendiri di luar ketentuan syariah. Kan kalau misalkan ngomongin soal akidah itu nggak mungkin bertentangan dengan syariah, dan demikian pun sebaliknya. Dia menghujat ajaran agama lain, kemudian dia mengatakan ini adalah akidah saya. Gimana ceritanya ada akidah bertentangan dengan syariah Islam? Nah, karena banyak ulama-ulama semacam itu di dunia Islam, maka orang-orang Islam itu akidahnya menjadi aneh-aneh. Dalam artian bahwa sebenarnya di dalam Islam tidak ada yang seperti itu, tetapi kemudian tiba-tiba menjadi ada gitu. Konstruksi-konstruksi atau perdebatan-perdebatan yang sekarang kita kenal, yang menjadi kontroversi di dunia Islam, itu sebenarnya tidak pernah ada di Islam generasi awal. Islam yang asli itu nggak pernah ada. Jadi misalkan begini, mengucapkan Natal boleh atau enggak, itu di dalam Islam itu nggak pernah ada.
yang seperti itu. Jadi mau mengucapkan mau enggak ya silahkan aja ijtihad masing-masing, tetapi di dalam ajaran agama Islam itu enggak ada. Sunni Syiah itu enggak ada, tapi sekarang jadi bahan perdebatan hebat. Istilah status Habib di dalam Quran, di dalam hadis enggak ada, tapi itu ada. Misalkan yang seperti itu. Jadi apa yang ada sekarang diperbincangkan oleh orang-orang Islam tentang kontroversi-kontroversi dan sebagainya, itu tidak pernah ada dalam Islam generasi awal. Jadi yang mereka perdebatkan itu adalah akidah-akidah yang mereka bikin sendiri. Mereka beristihad, mereka berpikir dengan rasio, dengan logika, dengan nafsu mereka tentang satu hal, kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah bagian dari akidah saya. Padahal itu tidak pernah ada. Maka karena akidah orang-orang Islam zaman sekarang itu banyak yang bikinan sendiri, bikin ulama, bikinan ustadz, bikinan guru ini itu, bikinan habib, bikinan kiai dan sebagainya, yang tidak ada awal-awalnya itu, maka akidah-akidah mereka itu lemah. Dan karena akidahnya lemah, jadi mudah sekali dalam tanda kutip untuk dimurtadkan. Dan banyak sekali akhirnya orang-orang Islam yang memilih untuk meninggalkan ajaran agamanya karena akidahnya itu terlalu beribet, dibuat-buat dan aneh-aneh, dan karena itu lemah semuanya gitu. Nah, di sini di episode ini kita akan jelaskan ada 3 organisasi yang melakukan misi pemurtadan, misionaris, dan berhasil memurtadkan banyak sekali orang-orang Islam karena orang-orang Islamnya memang sudah sangat lemah akidahnya. Kita sebutkan satu demi satu, tapi saya tidak akan sebut nama organisasinya karena nanti dianggap sebagai gimana gitu ya. Saya hanya sebutkan karakteristiknya saja ya, karena namanya juga nanti gonta-ganti ya. Karakteristiknya saja berdasarkan penelitian-penelitian di jurnal-jurnal ilmiah dan beberapa buku. Yang pertama itu adalah menurut Pak Tamir Fuad, yang mengatakan bahwa salah satu kelompok yang memurtadkan orang Islam dalam jumlah yang sangat besar itu adalah kelompok yang menyajikan kekerasan. Jadi ini datanya jelas, di artikelnya juga jelas, dia menyebutkan beberapa penjelasan, data, fakta, dan asumsi, dan kemudian perspektif dan interpretasi. Dia jelaskan kurang lebihnya seperti ini. Banyak sekali di antara orang-orang Islam itu yang kecewa dan malu ketika melihat bahwa banyak sekali orang-orang Islam yang melakukan tindakan kekerasan kepada sesama orang Islam maupun kepada orang-orang non-Islam. Kan orang-orang Islam yang waras itu sebenarnya ketika melihat ada Muslim yang melakukan pengerusakan pada gereja, dia tuh malu sebenarnya. Dan dalam hatinya dia mengatakan bahwa ini merusak citra Islam, kan sebenarnya seperti itu. Tetapi kelompok-kelompok itu memang sengaja melakukan itu. Nah, padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran ayatnya jelas pasti tidak boleh merusak tempat ibadah ajaran agama lain. Jangankan dalam masa damai, dalam masa yang paling perangnya paling ekstrim sekalipun, tempat ibadah itu nggak boleh diganggu-gugat. Seperti itu. Nah, tetapi ada kelompok-kelompok yang akidahnya entah udah di mana, bukan akidah Islam lagi. Mereka merusak tempat ibadah ajaran agama lain, kemudian menyatakan bahwa mereka itu mewakili Islam. Kami umat Islam, nah kayak gitu ya. Nah, ini dilihat oleh orang-orang yang misalkan kadar intelektualnya cukup gitu, mereka melihat, aduh kok orang-orang Islam kayak gini, dirinya jadi malu sendiri. Maka banyak di antara orang-orang Islam itu yang meninggalkan ajaran agamanya, murtad, pindah agama, atau misalkan menjadi ateis. Begitu, itu datanya juga ada, dikonfirmasi sama analisis Konda dan PEW Research yang biasa kita ambil datanya itu. Begitu. Nah, ketika saya misalkan melakukan kritik terhadap orang-orang yang seperti itu, maka saya yang dianggap telah keluar dari ajaran agama Islam, atau dianggap telah merusak citra Islam, atau dianggap telah melakukan penghujatan pada Islam. Padahal yang saya kritik itu adalah orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang Islam tapi merusak Islam dari dalam. Dan mereka lah yang menurut Pak Tamir Fuad itu adalah salah satu kelompok yang paling banyak memurtadkan umat Islam. Itu yang pertama. Kemudian masih menurut Pak Tamir Fuad yang merusak Islam dari dalam dan membuat banyak sekali orang-orang Islam keluar dari agamanya itu adalah pemimpin-pemimpin agama yang berperilaku buruk, yang bermoral buruk. Ini maaf ya, mic-nya mungkin ini anginnya besar sekali. Jadi gini Bara ya, kita mengetahui bahwa orang-orang Islam itu biasanya diwakili oleh pemimpin-pemimpin agama, ya sama seperti agama yang lain. Tetapi untuk orang-orang Islam di Indonesia, kita memiliki banyak sekali pemimpin-pemimpin yang berperilaku buruk. Nah, inilah yang akhirnya membuat banyak sekali orang-orang Islam kecewa. Jadi misalkan begini, ada orang-orang yang sebenarnya, maaf ya, dia itu pendosa, dia itu PSK, dia itu tukang judi, dia itu apa, dan sebenarnya pengen mendekatkan diri pada Tuhan dengan jalan minta misalkan pertimbangan sama ustadz-ustadz dan sebagainya. Mereka bukan malah mendapat ketenangan, mereka malah mendapatkan penghakiman bahwa kamu itu dosa, jahat, brutal, bla 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 dan sebagainya. Dan yang lebih mirisnya lagi adalah ketika orang
ini sudah minder, sudah apa, udah optimis banget masuk neraka, tiba-tiba muncul di berita bahwa ustadz yang dimaksud itu ternyata memiliki skandal dan perilakunya ternyata jauh lebih buruk daripada yang dia lakukan sendiri gitu. Ini berbasis agama, ini pakai peci, ini jenggotnya panjang, ini pakai sorban, ini pakai apa, ternyata dia juga sama-sama melakukan seperti dosa yang saya lakukan, bahkan lebih buruk lagi. Nah, perilaku yang seperti inilah yang akhirnya menyebabkan banyak sekali orang-orang Islam itu menjadi malu, menjadi minder, dan akhirnya mulai pertimbangkan jangan-jangan Islam bukan ajaran agama yang benar. Karena apa? Karena si ulama yang dimaksud tadi itu sudah sejak awal menyatakan bahwa kami ini adalah perwakilan Islam. Menghujat orang ini berarti menghujat Islam, kan seperti itu. Jadi ketika orang itu melakukan perilaku yang begini dan begitu, oh itu bukan oknum Islam, itu memang Islamnya begitu. Karena pengakuan dia emang seperti itu, begitu. Banyak kan di Indonesia yang seperti itu. Baraya, saya pengen kita kembalikan kepada misalkan Quran dan Sunnah atau Islam generasi awal itu. Jadi kata Nabi Muhammad itu berkata kasar, menghujat orang lain, itu saja disebut sebagai bukan beriman. Bukan orang Islam, orang yang suka menghujat dan berkata kasar. Jadi di zaman sekarang orang yang menghujat malah dijadikan sebagai ulama. Lah, orang yang tidak beriman malah diangkat menjadi ulama di dunia Islam saat ini tuh, di dunia kontemporer. Nah, ini kan sebenarnya sudah pelanggaran, tapi karena dia memang sudah mengklaim dirinya ulama, mengklaim dirinya Islam, mengklaim dan menyatakan bahwa ini adalah perwakilan umat Islam, ketika dia menampakkan atau ditampakkan skandal-skandalnya, maka akhirnya banyak sekali orang-orang Islam yang terinspirasi untuk lepas dari ajaran agamanya. Begitu, itu menurut Pak Tamir Fuad. Kemudian yang ketiga, kelompok-kelompok yang menjadi kelompok misionaris yang mengeluarkan atau yang memurtadkan orang-orang Islam dari agamanya, itu adalah kelompok yang menciptakan sebuah iklim di mana agama itu menjadi alas pijakan bagi kepentingan-kepentingan politik. Jadi menyatukan agama dengan politik, tetapi politik ada di atasnya dan agama itu menjadi bumper di bawahnya. Begitu. Nah, siapa kelompok-kelompok itu ya tidak usah saya sebutkan karena Baraya juga kemungkinan memang sudah tahu. Cuman maksudnya gini, kita misalkan bandingkan dengan apa yang pernah saya sampaikan di episode sebelum-sebelumnya, yaitu apakah orang-orang Islam di Indonesia itu sedemikian diskriminatif sampai dia banyak melakukan kerusakan-kerusakan pada penganut ajaran agama lain? Saya katakan tidak sama sekali. Kenapa? Yang sesungguhnya terjadi itu adalah bahwa agama itu dipelintir oleh kepentingan-kepentingan politik dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak politisi itu. Jadi, misal begini, ketika Pak Deddy Kobisa itu memutuskan untuk menjadi mu'alaf, itu tidak menghentikan hujatan kepada dia bahwa dia itu dituduh sebagai buzzer, dituduh sebagai orang liberal, salah pilih guru dan lain sebagainya. Ketika Felix Xiao memutuskan untuk menjadi mu'alaf, itu tidak membuat dia dihentikan hujatannya sebagai antek khalifah, antek yang semacam itu, begitu kan, HTI dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau satu orang itu sudah beragama Islam, kalau dia di luar kelompoknya, di luar kelompok politiknya, maka dia tetap disebut sebagai musuh, disebut sebagai lawan. Begitu sebaliknya, Haritanu Sudibyo itu jelas, itu non-muslim, tetapi bahkan ada aksi bela Haritanu. Kenapa? Karena dia sehaluan politiknya. Rocky Gerung itu latarnya Kristen, tapi sekarang kita nggak tahu agamanya apa ya, kemungkinan agnostik, mungkin ateis juga. Tetapi dia itu dielu-elukan, dipuja-puja, karena apa? Karena walaupun dia dalam tanda kutip kafir, tetapi dia itu ada dalam satu kelompok yang sama. Begitu. Dr. Owen yang dulu itu, dia itu dicintai dalam tanda kutip sama satu kelompok dan dielulukan padahal dia non muslim. Tapi kenapa seperti itu? Karena dia ada dalam satu barisan kelompok politik yang sama. Artinya orang-orang Islam misalkan mendiskriminasi satu kelompok dan sebagainya, itu bukan didasarkan pada ajaran agamanya, tetapi ajaran agama itu di bawah kepentingan politik yang mana. Jadi kepentingan politik inilah yang pada akhirnya mendrive agama itu ke sini dan ke situ, ke sini dan ke situ. Begitu. Makanya kita juga pada akhirnya mengetahui bahwa kemarin itu ketika pemilihan presiden atau pemilihan di pemilu itu legislatif, banyak sekali ulama-ulama yang dijadikan bumper baik oleh calon-calon presiden maupun anggota DPR dan sebagainya, kan begitu. Nah, sesudah itu apa? Sesudah itu agenda-agenda politik itu seakan-akan bersandingan dengan ajaran-ajaran Islam atau syarat-syarat Islam. Jadi tempat wisata halal bermunculan, kulkas halal bermunculan, bank syariah halal dan sebagainya. Bahkan ada perzinahan yang dianggap halal juga yang seperti itu. Begitu. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke parameter yaitu Islam generasi awal, kalau
kalau kita mau menjalankan syariat Islam, maka yang pertama dilakukan itu adalah membenahi masalah pendidikan. Itu kan contoh nabinya sudah jelas. Jadi Nabi datang ke Madinah, kemudian ada serangan dari orang Mekah, maka hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah bikin sekolah yang pada waktu itu namanya Kutab. Pelajaran di sana apa? Pelajarannya adalah baca, tulis, kemudian olahraga dan ilmu budaya. Begitu. Nah, setelah itu syariat Islam dijalankan, yang kedua itu apa? Itu adalah ekonomi. Itu Nabi Muhammad sampai memerah harta kekayaan para sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya yang kaya-kaya itu semuanya untuk dibikin proyek, dibikinkan aset, dibikinkan untuk sesuatu yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Misalkan Utsman membeli sumur, kemudian sumurnya itu digunakan secara gratis oleh satu kampung, begitu kan? Atau misalkan Utsman juga pernah ngasih sekitar 700 karavan unta 700 ekor gitu dengan barang dagangannya, itu semuanya dihibahkan kepada Nabi Muhammad untuk biaya perang, untuk melindungi kota Madinah, yang pada waktu itu kota Madinah itu sekitar 3/4 warganya itu adalah orang-orang non-muslim. Jadi dilindungi, orang-orang non-muslim itu dilindungi oleh uang dari Utsman, dari sumbangan itu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah ekonominya. Kenapa? Karena dalam syariat Islam itu ekonomi itu adalah salah satu yang membatalkan hukum. Jadi misalkan gini, kita gak boleh makan daging babi, tapi kalau kita kelaparan, kita gak punya duit sama sekali, maka kita boleh makan daging babi itu. Artinya kalau masalah ekonomi itu diabaikan, maka hukum syariah itu juga pasti akan terabaikan. Aduh, maaf ya, anginnya emang gede sekarang. Nah, kalau ekonomi itu diabaikan, maka syariat Islam juga akan terabaikan. Dan karena itu, maka hal pertama dan kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk bisa menegakkan syariat Islam itu adalah masalah pendidikan dan masalah ekonomi. Sekarang, karena syariat Islam itu sebenarnya adalah pesanan dari politisi-politisi yang ingin mempertahankan para pemilihnya itu, maka syariat Islamnya itu yang aneh-aneh, yang dadakan. Jadi tiba-tiba perempuan harus pakai jilbab gitu. Ya, iya memang perempuan itu harus pakai jilbab menurut syariat Islam itu benar, tapi yang pertamanya bukan itu. Sekarang wilayah-wilayah yang menerapkan syariat Islam korupsinya iya, bener kan? Penipuannya iya, tapi kemudian sebagai simbol yang terlihat, biar terlihat syariat dan sebagainya, itu menggunakan segala sesuatu pakai cap halal, kemudian harus perempuan pakai kerudung dan sebagainya. Jadi syariahnya itu adalah syariah pesanan. Kenapa? Karena syariah itu atau agama itu di bawah kepentingan-kepentingan politik. Dan akhirnya seperti itu. Dan karena syariah itu di bawah kepentingan politik, maka syariahnya itu menjadi syariah yang penghakiman, yang menghakimi. Ada orang yang seperti ini dihakimi, ada orang yang seperti itu dihakimi. Akhirnya apa? Banyak orang-orang Islam yang merasa terbebani dengan syariah Islam. Padahal syariah Islam itu membebaskan, bukan membebani. Tetapi bentuknya sekarang menjadi pembebanan yang sangat luar biasa, menjadi penghakiman, penuduhan, pengkafiran dan sebagainya. Sehingga banyak sekali orang-orang Islam, ribet agama kayak gini kok jadi seperti ini, bla bla bla. Akhirnya banyak di antara mereka yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi keluar dari ajaran agama Islam. Nah, 3 kelompok inilah dalam berbagai jurnal dan artikel-artikel yang menjelaskan kenapa orang-orang Islam banyak yang keluar dari agamanya. Jadi kalau misalkan sekarang orang-orang Islam banyak takut sama ini misi kristenisasi dan sebagainya, gak usah khawatir Baraya. Orang-orang Kristen itu memang benar-benar melakukan misi. Sebagian di antara mereka bahkan fanatik. Itu benar, itu pasti, itu adalah bagian dari sistem teologi mereka. Tetapi orang-orang Islam banyak yang keluar dari agama Islam bukan gara-gara mereka, tetapi gara-gara kelompok-kelompok misionaris yang lebih kuat dan lebih mengakar yang barusan saya sebutkan itu. Nah, jadi sebagai penutup saya ingin sampaikan, orang-orang yang Kristen yang mau melakukan misi gak usah capek-capek, gak usah ngasih Indomie, gak usah ngasih bansos dan sebagainya. Sekarang orang-orang Islam hanya dikasih lakban seperti ini pun akidahnya goyah. Gak usah ngasih Indomie, ngasih lakban doang kayak gini, akidahnya langsung rusak. Semoga bisa dipahami bersama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.